Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Emeritus Djoko Sugiarto. Dan mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami ingin bersama mohon pimpinan Tuhan untuk belajar tentang firman-Mu dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Amin. Kita akan bersama membahas tentang satu tema, apa sih senjata pamungkasnya? Nah, saudara, kita semua tahu, bahkan prihatin, bahwa ada orang-orang tertentu yang berani-beraninya meremehkan, mencela, menghina, menghujat, menyebarkan berita fitnah terhadap Jokowi, presiden yang kita cintai. Betapa geram dan panas hati kita mendengar ucapan-ucapan kasar yang tidak etis, bahkan tidak benar itu. Ingat, pada zaman dulu, orang-orang yang berani berbuat seperti ini kepada presiden bisa dicomot dan tahu-tahu lenyap dari muka bumi dan tidak diketahui lagi di mana rimbanya. Bahkan kuburnya saja tidak ada yang tahu sampai sekarang. Tapi lain dengan Presiden Jokowi. Saat beliau dimaki-maki, dihina, dan difitnah, beliau hanya tersenyum dan berkata, itu masalah kecil. Sekarang bagaimana reaksi kita? Jika kita yang mengalami fitnahan yang keji, olok-olokan, dan maki-makian itu. Mungkin kita bisa marah besar, melabrak dan menghabisi mereka yang berani menghujat dan menghina serta memaki-maki kita. Tapi sebagai orang Kristen, mari kita belajar dari firman Tuhan yang menjadi pelita bagi jalan hidup kita. Pada zaman awal kekristenan berkembang, orang-orang Kristen dan gereja mula-mula juga dicela, dituduh, dimaki-maki, dan difitnah. Saat itu persekutuan orang-orang Kristen dituduh dan difitnah sebagai bentuk pesta pora seksual. Keji bukan hal ini? Juga dituduh merusak hubungan keluarga dan penyulut pecahnya rumah tangga. Ada juga tuduhan palsu terhadap orang Kristen waktu itu. Tuduhan secara politis, yaitu menentang kaisar. Dan ini risikonya sangat besar. Sedang secara sosial, orang-orang Kristen waktu itu dituduh sebagai mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Rasul Petrus mengajarkan dalam 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka.
Ternyata sejarah membuktikan kapan dan dimanapun sejarah selalu mencatat bahwa cara hidup yang baik mampu untuk membungkam dan mengalahkan para pencemooh dan pemfitnah yang melontarkan hal-hal yang keji. Karena cara hidup dan gaya hidup orang yang baik tidak pernah memberi celah untuk dihancurkan dengan fitnah atau berita hoax. Bagi Petrus, hanya ada satu cara untuk mematahkan fitnahan, maki-makian, tuduhan, dan celaan, yaitu dengan memiliki dan melakukan cara hidup atau gaya hidup yang benar dan baik. Hal itu ditampakkan melalui kehidupan moral yang terpuji, cara hidup yang berkeadilan, serta kehidupan yang memiliki spiritualitas untuk memuliakan nama Tuhan. Hal itu akan merupakan sinar terang yang bisa dilihat oleh banyak orang. Plato pernah difitnah oleh seseorang. Ia menjawab fitnahan itu dengan berkata demikian, "Aku akan hidup sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun percaya pada ucapan yang difitnahkan kepadaku." Apakah Plato berhasil memangkas dan menghentikan fitnahan atas dirinya itu? Tentunya bergantung hanya pada cara dan gaya hidupnya, seperti yang ia ucapkan tadi. Nah, bagaimana bila kita dicemooh, dimaki-maki, dan difitnah? Kita tidak perlu melawan dengan kekerasan. Kita juga tidak perlu menyimpan ucapan-ucapan dan fitnahan itu di dalam hati sampai kita merasakan sakit hati. Tapi cukup tunjukkan saja cara dan gaya hidup yang baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan terlebih dari itu, tertawalah atau tersenyumlah kepada orang-orang yang memfitnah, memaki-maki dan menjelek-jelekkan Anda, sebagai tanda bahwa kita telah memaafkannya. Maukah Anda melakukan itu? Anda akan menikmati hidup yang penuh dengan damai tanpa sakit hati. Amin.